Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ignatius Kevin Ananda Prasetya dengan NIM 21G10065, jurusan akuntansi kelas 1.2. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum materi yang diberikan oleh Pak Greg tentang ekologi. Pertama-tama saya akan memulai tugas saya dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati saya dari pagi hingga siang ini. Tuhan Yesus, berkati saya dalam membuat tugas agama ini. Semoga tugas agama ini berjalan dengan lancar. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, saya akan memulai. Sejauh mana krisis ekologi kita, sehingga solusi konvensional adalah ilusi dan kontraproduktif. Kebutaan persepsi ini meresap dalam bangunan dan konstruksi seperti halnya di sektor ekonomi lainnya. Masalahnya secara teoritis dapat dipecahkan, tetapi ini adalah masalah jahat yang melibatkan sistem yang kompleks. Apapun yang kita pikirkan lebih dari setengah abad yang lalu. Filsuf Jerman Martin Heidegger menyesuaikan bahwa manusia hari ini adalah pelarian dari pemikiran. Heidegger tidak mengacu pada apa yang dia gambarkan sebagai alokatif pemikiran. Pemikiran kalkulatif adalah berpikir bahwa merencanakan dan menyelidiki yang menghitung semakin baru, semakin menjanjikan. Kemudian yang lebih ekonomis, bahwa berlomba dari satu prospek ke prospek berikutnya tidak pernah berhenti untuk mengumpulkan dirinya sendiri. Ketika Heidegger berpendapat bahwa manusia modern dalam pelarian dari pemikiran, dia berarti bahwa kita telah meninggalkan yang merenungkan pemikiran. Tidak seperti pemikiran kalkulatif yang digerakkan oleh tujuan. Pemikiran meditatif sangat kontemplatif terhadap makna yang menguasai segala sesuatu yang ada. Tentu saja, ketika ekonomi menggelembung, ekosfer melanjutkan ledakannya yang lambat. Pada tahun 2005, penulis Millennium Ecosystem Assessment, pemeriksaan paling komprehensif dan mengkhawatirkan tentang keadaan ekosfer yang pernah dilakukan, tergerak untuk mengembangkan deklarasi tahun 1992 para ilmuwan. Ini dari penilaian ini adalah peringatan keras. Aktivitas manusia memberi tekanan pada fungsi alami bumi, sehingga kemampuan ekosistem planet ini untuk menumpang generasi mendatang tidak bisa lagi dianggap remeh. Kita juga tidak dapat menerima begitu saja bahwa kondisi geopolitik akan memungkinkan tindakan yang efektif, bahkan jika pemerintah akhirnya dibujuk untuk bertindak tegas. Dalam laporan tahun 2007 berpendapat bahwa dalam kasus perubahan iklim yang parah sesuai dengan peningkatan rata-rata suhu global 2,68 derajat Celcius pada tahun 2040. Peristiwa non-linear masif di lingkungan global memunculkan peristiwa sosial non-linear masif. Negara-negara di seluruh dunia akan diliputi oleh skala perubahan dan tantangan yang merusak, seperti penyakit pandemi. Skenario perubahan iklim yang parah yang dijelaskan di atas sebenarnya adalah skenario perantara CSIS, terjepit di antara kasus yang diharapkan yang lebih moderat dan kasus bencana yang jauh lebih buruk. Namun studi perubahan iklim baru-baru ini menunjukkan bahwa skenario parah atau bahkan bencana menjadi semakin mungkin terjadi. Misalnya bukti iklim paleo menunjukkan bahwa jika umat manusia ingin melestarikan sebuah planet yang serupa dengan planet tempat peradaban berkembang, bersama-sama perlu dikurangi dari 385 ppm. Saat ini menjadi paling banyak.
Yang kedua itu ada mengurai paradoks. Bagaimana itu Homo sapiens memproklamasikan diri sebagai spesies paling cerdas di bumi, dapat menjalankan bisnisnya seolah-olah tidak menyadari bahaya yang nyata dan berpotensi fatal. Sebagian dari jawabannya adalah bahwa kecerdasan aktif mungkin bukan penentu dominan dari perilaku manusia. Otak adalah organ komposit dan output dari pikiran rasional dari sistem limbik dan batang otak reptil, terutama ketika kepentingan pribadi jangka pendek atau kelangsungan hidup dipertaruhkan. Mitos universal tentang pertumbuhan abadi tidak terkecuali masyarakat teknoindustri. Memang, mungkin mitos kontemporer yang paling ironis bertahan adalah bahwa masyarakat modern tidak lagi berada di bawah pesona mitos. Faktanya adalah bahwa hampir seluruh dunia bersatu dalam visi mitos bersama pembangunan global dan pengentasan kemiskinan berpusat pada ekspansi ekonomi tak terbatas didorong oleh pasar terbuka dan perdagangan yang liberal. Memang pertumbuhan abadi dalam mitos utama yang memberikan bentuk dari arah kehidupan atau ekonomi di hampir seluruh desa global saat ini. Dua ilsi pertumbuhan universal ini tidak mengenal batas ekologis. Paradigma ekonomi yang dominan saat ini merepresentasikan ekonomi sebagai sesuatu yang terlepas dari alam, seperti yang ditegaskan Lawrence Summers, saat itu kepala ekonomi Bank Dunia pada tahun 91. Tidak ada batas daya dukung bumi yang kemungkinan akan mengangkat atau mengikat setiap saat di masa yang akan datang. Tidak ada risiko kiamat karena pemanasan global atau apapun. Gagasan bahwa kita harus membatasi pertumbuhan karena batas alami adalah kesalahan besar. Berikut merupakan kutipan kitab suci yang berdasarkan agama saya tentang menanggapi krisis ekologi. Saya mengambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 17 yang berkata, "Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Sebelum saya tutup video reaction ini, saya akan melakukan doa penutup dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati saya dalam membuat tugas agama ini dengan lancar. Ya Tuhan, berkatilah